Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga baik-baik saja. Kalian dan seluruh keluarga diberi kesehatan semua, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester. Bagaimana prediksinya? Kita akan simak dalam video berikut ini. Baiklah, kita akan membahas kisi-kisi sekaligus memprediksi soal penilaian akhir semester, bahwa nanti ada 40 soal pilihan ganda dan 5 soal IC. Kalian harus tahu ini jumlah soal karena nanti berkaitan untuk pengaturan waktu pengerjaan soal kamu. Kemudian kita lanjut, bobot soalnya ABC nanti 70, sedangkan IC adalah 30. Kemudian kisi-kisi, ini kalau saya ini ada kisi-kisi review yang telah saya bagikan. Ini ya, kisi-kisi pas ganjil 2021-2022. Kamu mengerjakannya nanti waktunya 90 menit, ada 45 soal. Yang kalian penting itu kamu tonton adalah indikator soal. Lah ini ya, indikator soal di sini ada indikator soal, ada pilihan ganda. Ini paling penting ini karena soal-soalannya diambil dari sini. Ini soal pilihan ganda ada 40 soal, dan soal IC ada di nomor 41 sampai dengan 45. Nah, ini yang kita bahas nanti supaya kalian saya prediksi kira-kira yang keluar apa sih materinya. Lanjut, kita akan membahas IC yang pertama. Terlebih dahulu untuk part pertama akan saya bahas IC. Indikator soal yang nomor 1, siswa dapat menyajikan cara penularan penyakit HIV/AIDS dan cara pencegahannya. Materinya itu ada di halaman 11, bahan ajar. Silakan yang sudah bawa buku dibuka, itu bahan ajar di halaman 11. Kalau kalian buka di halaman 11 itu ada kayak begini ya, materinya ya, ada kayak begini halaman 11. Nah, seperti ini ada penyakit AIDS, ada keterangan-keterangan penyakit AIDS di situ, bisa kamu baca. Ini ada ini. Kalau saya membaca soal kisi-kisi, siswa dapat menyajikan cara penularan penyakit HIV/AIDS dan cara pencegahannya. Bahkan di buku sudah ada ini, cara penularan HIV/AIDS, ganti-ganti pasangan tanpa nikah, pemakaian jarum suntik dan jarum tato bekas penderita AIDS, transfusi darah dari penderita AIDS. Kemudian ada juga cara pencegahannya, tidak melakukan hubungan seks, tidak menerima donor darah pada penderita AIDS, dan jarum suntik tato juga pada penderita AIDS. Kemudian mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan, tentunya meningkatkan ibadah juga. Nah, nanti berarti kalian nanti soalnya jelas itu penyebab dan pencegahannya penyakit AIDS. Kalian bisa melihat di halaman 11. Oke, kita akan membahas indikator soal masih IC nomor 2. Siswa dapat menentukan jenis perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Kata kuncinya vegetatif pada tumbuhan. Ini ada di bahan ajar halaman 14-15. Lagi-lagi tidak bosan-bosan, ingatkan, waktu nonton video ini jangan lupa di sampingnya ada buku bahan ajar yang telah kalian miliki. Jadi kalau kalian lihat di bahan ajar ya anak-anak, ini itu di halaman 14-15 ada perkembangbiakan pada tumbuhan, ada macam-macam di sini ya. Jadi di sini ada tumbuhan angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji. Selain juga bisa perkembangan biakan generatif, juga bisa vegetatif. Ini yang ditanyakan adalah yang vegetatif atau yang tak kawin. Berarti apa saja yang tak kawin, bisa kamu lihat itu di halaman ini ya, 14-15 ada rizoma. Dan kalian harus tahu rizoma itu tanaman apa saja yang melakukan perkembangbiakan vegetatifnya secara rizoma itu. Kamu bisa amati nanti di buku, ya, tumbuhan tuna seperti ini ada di mana. Kalian bisa cek, misalkan ini ya, rizoma ada pada jahe, kunyit, lengkuas, temulawak dan seterusnya. Kalian pelajari ini, saya meyakini nanti soalnya bisa jadi kamu disuruh mengidentifikasi, misalkan ada kentang, nanti perkembangbiakannya dengan cara apa gitu. Terus misalkan juga jahe dengan cara apa, atau bisa dengan tabel juga.
halaman 14 sampai dengan 15 kamu pelajari, jangan lupa. Oke, kita bahas indikator soal nomor 4, masih IC ya. Disajikan gambar elektroskop netral, siswa dapat menyelidiki apa yang terjadi pada elektroskop ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Ada di halaman 38 ini ya. Nah, halaman 38 ini ya, kamu bisa cek. Ini ada gambar elektroskop seperti ini ya. Elektroskop macam-macam, ada yang netral, ada yang bermuatan positif atau negatif. Ini kebetulan di contohnya ada yang netral seperti ini ya. Mula-mula netral, kalau didekatkan sama apa ini ya, bermuatan negatif, berarti yang ini nih. Kalau ada benda didekatkan elektroskop yang netral didekatkan sama negatif, akhirnya apa? Daunnya membuka, kemudian kepalanya itu bermuatan positif karena didekatkan sama benda yang negatif. Ingat sekali lagi halaman 38. Baiklah, kita bahas yang nomor berapa ini? Nomor 3 ya, soal IC lagi-lagi. Siswa dapat menjelaskan hasil persilangan antara dua tanaman dengan satu sifat beda. Nah, kalian bisa belajar di halaman 30 ya. Nah, bagaimana? Kita cek halaman 30 ini ya, ada buku kita, bahan ajar kita. Di sini ada persilangan monohibrid ya. Kalian karena ini kan persilangan satu sifat beda, berarti persilangan monohibrid ada dua, yaitu kasus pada dominan penuh, kemudian ada kasus intermediate atau dominan tak penuh. Ingat, dominan itu ada resesif juga yang kalah. Pertama tulis parental, kemudian genotip, filial, biasanya yang ditanyakan itu F2-nya. Kalian bisa di halaman 30 cek, atau di catatan kamu sudah pernah itu mengerjakan latihan-latihan soal dari Pak Ais. Semoga bisa membantu. Latihan soal lagi, kalian buka itu ada latihan-latihan soal di bahan ajar. Kamu olah lagi, kamu latih lagi bagaimana cara menyilangkan khusus di persilangan monohibrid. Untuk soal yang terakhir di pertemuan ini, di part yang pertama ini masih IC, indikator soal nomor 5, siswa dapat membandingkan keuntungan penggunaan rangkaian seri dan paralel. Itu di halaman 50 sampai dengan 51. Kalian bisa cek di situ ya. Bisa cek. Itu ada rangkaian ya, ada rangkaian listrik, ini ada rangkaian seri. Cara menyusunnya seperti ini ada semua di sini ya, ada rangkaian listrik ini ya. Nah, kalian bisa cek ini. Kemudian ada juga rangkaian paralel seperti ini. Kalau dari pertanyaannya, kalian bisa membandingkan ini keuntungan penggunaan rangkaian seri dan paralel. Jelas, untung menurut saya untuk paralel, karena di paralel itu kalau sambungannya bercabang. Jadi kalau saluran yang satu mati, tidak ikut mati. Makanya itu di setiap jaringan yang ada di rumah menggunakan rangkaian paralel. Kalian juga bisa nih mencari keuntungan rangkaian seri di rangkaian paralel di Google ya. Kalau nggak salah di buku belum ada ini ya. Silakan kalian lihat itu keuntungan rangkaian seri dan paralel. Untuk penunjangnya kalian buka di halaman 50 sampai dengan 51. Begitu anak-anakku. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai 100 dalam pas nanti di tanggal 29 sampai dengan selesai. Semoga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan lupa belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Jangan lupa subscribe supaya tambah besar channel kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.